semua, jumpa lagi di ibadah minggu ini. Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa ya. Tangannya, tutup matanya. Terima kasih Bapa yang baik, ucap syukur Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga dengar-dengaran dan hati yang siap menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Cici mau bercerita tentang seorang nabi. Cici kasih clue-nya ya. Nabi ini mempunyai ibu, namanya Ibu Hana. Siapa yang tahu nabi apa? Namanya Nabi Samuel. Namanya nabi apa? Nabi Samuel adik-adik. Nah, Nabi Samuel ini memiliki pekerjaan yaitu memimpin bangsa Israel. Ketika bangsa Israel dipimpin Nabi Samuel, ternyata umur Nabi Samuel tuh udah semakin tua. Ketika ia semakin tua, diangkatnya lah kedua orang anak Nabi Samuel untuk memimpin bangsa Israel. Yang pertama anaknya bernama Yoel. Y-O-E-L. Yoel. Anaknya yang kedua namanya Abia. A-B-I-A. Abia. Tetapi kedua anak Nabi Samuel ini tidak bisa memimpin bangsa Israel sesuai kehendak Tuhan adik-adik. Sehingga bangsa Israel berkumpul di suatu tempat dan mereka berdiskusi satu dengan yang lain. Gimana kalau kita meminta seorang raja untuk memimpin bangsa kita kepada Nabi Samuel? Ketika mereka berdiskusi satu dengan yang lain, akhirnya mereka sepakat nih adik-adik. Oke, kita minta aja ya seorang raja untuk memimpin bangsa kita. Kita samperin yuk Nabi Samuel. Di mana ya? Tapi Nabi Samuel, ternyata Nabi Samuel ada di Ramah. Dan mereka berangkatlah ke Ramah untuk menemui Nabi Samuel. Ketika mereka sampai menemui Nabi Samuel, mereka menyampaikan pendapat mereka. Setelah mendengar itu, Nabi Samuel pun berdoa kepada Tuhan untuk menyampaikan pendapat bangsa Israel. Dan jawabannya ada di, kita sama-sama baca ya. Jawaban Tuhan kepada Samuel ada di 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Kita buka ya kitabnya. Saya baca untuk kalian. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Dan dari ayat ini kita tahu adik-adik bahwa Tuhan tahu bahwa bangsa Israel tidak mau dipimpin oleh Tuhan lagi. Mereka maunya dipimpin oleh raja sehingga mereka dapat berbuat semau mereka. Nabi Samuel pun memperingati bangsa Israel. Tapi ketika Nabi Samuel memperingati mereka, apa yang terjadi? Mereka tetap memilih adik-adik untuk seorang raja memimpin mereka. Dan Nabi Samuel pun menyampaikan itu kepada Tuhan. Tuhan pun menjawab Nabi Samuel yang ada di ayat 1 Samuel 8 ayat yang ke-22. Kita sama-sama baca ya. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Nah, dari cerita di atas ini adik-adik, setelah kejadian ini, terjadilah sejarah baru bahwa bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja, tidak lagi dipimpin oleh seorang nabi. Karena bangsa Israel telah dipimpin oleh seorang raja, ada yang tahu raja siapa? Raja barunya, raja pertama bangsa Israel. Kalau yang mau tahu, jangan lupa ya untuk nonton ibadah minggu depan. Nah adik-adik, dari cerita tadi kita belajar kalau kita mau dengar-dengaran akan Tuhan. Kita mau jadi anak yang baik ya. Kita juga mau dengar-dengaran kepada kedua orang tua kita. Jadi kalau mama papa ingetin, jangan marah-marah ya. Kita harus tunduk, taat, karena kita tahu kalau kedua orang tua kita pasti tahu yang terbaik untuk kita. Oke? Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa ya. Lipat tangannya lagi, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Bapa untuk ibadah hari ini. Kami
Kami belajar Tuhan kalau kami mau menjadi anak yang tunduk, taat, dan hormat Bapa. Kami mau mendengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan, dan kami akan melakukan dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak yang baik, anak yang dengar-dengaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, sampai berjumpa lagi, bye-bye.